dari tuntutan atau tuduhan melanggar hukum. Jadi kami di sini meminta supaya APH dalam hal ini Kapolres Lombok Tengah untuk hadir di depan kami untuk mengklarifikasi terkait dengan kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi supaya ini akan menjadi cermin atau pelajaran kita, karena penetapan hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Jadi kami di sini hadir dengan murni, tidak ada tendensi atau apapun namanya. Kami hadir di sini membela kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum di atas tuhu trasne. Perlu kami kasih tahu kepada hadirin semua, kami hadir di sini menuntut pembebasan ya atas apa yang sudah menimpa saudara kami Ahmad Sinta yang sudah membela diri tetapi ditetapkan tersangka oleh Polres Lombok Tengah. Makanya kami hadir di sini meminta segera dikaji ulang apa yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian dalam hal ini, penyidik dan yang lain. Oke, selanjutnya silakan Pak Rum. Baik, kawan-kawan masa aksi, tetap kita berkumpul untuk sama-sama menyampaikan aspirasinya. Stop dulu, stop. Biarkan kami untuk menyampaikan aspirasinya, biarkan kawan-kawan kami masa aksi untuk tetap satu komando. Garis apa tuntutan kita, itu ingat satu, tidak boleh keluar dari garis apa yang akan disampaikan selaku orator. Jangan sampai keluar dari garis apa menjadi tuntutan kita, supaya kami tidak mau ada intervensi, ada polisi kembali yang akan masuk di gerakan kita ini, bahwa gerakan kita ini adalah gerakan murni, tidak ada gerakan yang akan menunggangi. Itu tolong dicatat kawan-kawan. Untuk kami minta oasis yang pertama di depan Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Tengah atas nama Ali Wardana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon teman-teman kepolisian mundur. Kami tidak butuh dijaga. Lagi sekali saya mohon untuk mundur karena kami tidak butuh dijaga. Saya tidak tahu apa-apa. Kalian semua harusnya menjaga korban Ahmad Sinta, bukan menjaga kami di sini. Teman-teman wartawan, kawan-kawan pejuang Indonesia yang saya hormati. Jadi kami datang hari ini ingin bertanya sesungguhnya, ingin bertanya kepada Polres Lombok Tengah terkait dengan kasus yang telah menimpa Ahmad Sinta, seseorang yang sudah dijabat, lalu kemudian dia melawan dan melukai, bahkan membunuh pelaku penjamretan. Tetapi naas sekali oleh proses hukum yang entah kajiannya dari mana, dia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lombok Tengah. Ini sesuatu yang sangat lucu terhadap penegakan supremasi hukum kita. Sangat lucu. Lawan satu yang sangat lucu. Ini lucu sekali. Ada satu kasus yang kemudian sangat cepat sekali penanganannya, seolah-olah teman-teman Polres ini lari maraton. Penanganan kasus seperti ini harusnya dengan kajian-kajian tertentu yang mampu menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak ada gejolak di masyarakat. Pertanyaan saya hari ini, kami sudah turun ke lokasi, kami tidak menemukan adanya dorongan kuat dari lokasi tersebut. Bahwasanya kemudian di lokasi tersebut malah mengapresiasi tindakan yang dilakukan Ahmad Sinta ini. Kenapa dengan kepolisian ini mau mencari muka? Apakah Anda semua kurang muka? Mau cari muka? Mau cari muka dengan Pak Jokowi? Jangan seperti itu, Pak. Itu pertama. Yang kedua, ingin saya sampaikan adalah ini Pak Waka juga kok lucu sekali.
memberikan tontonan-tontonan tidak menarik kepada kita semua. Di media mengungkapkan tips-tips bagaimana cara untuk menghalangi jambret. Masa iya sih setiap masyarakat yang keluar malam harus dimainin? Hari ini saya rekomendasikan Polres Lombok Tengah untuk menambah anggotanya sesuai dengan jumlah kakak yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Biar kalau saya keluar malam bisa didampingi oleh Polres ini. Jangan begitu Pak. Masa alibi orang untuk tidak melakukan tindakan kriminal, untuk pembelaannya harus memegang teman, harus keluar. Misalnya ibu saya sakit jam 3 malam bisa keluar, apakah harus saya minta di Polres? Saya minta di polisi. Kita harus ingat tahun 2018 ini juga terjadi di Bekasi. Lagi sekali 2018 ini kasus seperti ini sudah terjadi di Bekasi pada saudara Irfan dan Ahmad Rafiqi waktu itu. Tapi apa? Mereka diberikan apresiasi, mereka diberikan piagam penghargaan oleh Polres Bekasi waktu itu. Kita ini kok mundur Pak? Ini 2022, 2018 orang sana sudah pintar. Kita ini masih, otak kita ini masih dulu, otak kita ini masih terkooptasi oleh hal-hal yang tidak jelas. Ini suatu yang aneh bagi saya, sehingga saya mohon kepada Polres Lombok Tengah untuk segera, lagi sekali, untuk segera mengkaji ulang keputusannya, biar keputusannya bisa diterima oleh masyarakat, biar tidak gejolak ke masyarakat. Coba kita pantau sosmed hari ini, apa yang saya malu sebagai orang Lombok Tengah. Polres Lombok Tengah ini sudah dicap merah oleh masyarakat. Saya malu Pak. Mohon maaf Pak Kapolres, kita bersahabat, tapi hari ini kita beda pandangan terhadap penegakan hukum yang dari Lombok Tengah. Terima kasih. Ini saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Saudara Ali Wardana. Kita lanjut ke orasi kedua. Kami persilakan kepada Saudara Kusnadi Unyik untuk menyampaikan aspirasinya di depan Bapak Polres Kabupaten Lombok Tengah. Musik, Bapak Polres, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Lombok Tengah. Hidup. Hari ini kami dari Aliansi Masyarakat Peduli Sosial Kabupaten Lombok Tengah turun menggelar aksi damai terkait beberapa hari yang lalu sempat menjadi isu yang viral di media sosial bahkan nasional terkait dengan adanya pembegalan di wilayah Lombok Tengah, yaitu di Desa Ganti. Pada hari ini dengan adanya keputusan Polres Lombok Tengah yang menetapkan status tersangka Amasita yang dibegal pada saat itu menjadi menarik perhatian kami selaku pemuda, selaku masyarakat. Mau tidak mau kami harus turun, kami harus menyuarakan untuk menegakkan keadilan di Kabupaten Lombok Tengah ini. Pertama yang ingin saya sampaikan, ini ada hal aneh di tubuh Polres Lombok Tengah atas penetapan status tersangka Amasita dalam kasus pembegalannya. Pertama, kenapa saya sampaikan demikian? Pertama, kami sampaikan bahwa ada indikasi terlalu tergesa-gesa Polres Lombok Tengah dalam mengambil keputusan sehingga menetapkan Amasita sebagai tersangka. Ini terlalu terburu-buru. Padahal sudah jelas kalau kita berbicara hukum hari ini sudah jelas. Ayat pasal 49 ayat 1 mengatakan ketika kita diancam, nyawa kita terancam, harta kita mau diambil orang, maka wajib hukumnya kita melakukan pembelaan. Dan itu jelas hasil BAP dari 2 orang pelaku pembegalan temannya itu di kepolisian Polres Lombok Tengah mengaku bahwa punya niat untuk melakukan pembegalan. Namun kenapa Polres Lombok Tengah tetap mengambil keputusan
Amasinta sebagai tersangka. Ini menjadi hal aneh. Ayat 49, pasal 49 ayat 1 KUHP itu sudah jelas dan clear, Amasinta itu tidak bersalah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini kita sebagai masyarakat Lombok Tengah harus tetap menegakkan keadilan. Bagi kami, bagi kita pemuda dan masyarakat Lombok Tengah, bahwa hukum itu harus tegak lurus, tidak boleh berat ke kiri, tidak boleh berat ke kanan, maupun sebaliknya. Jadi hari ini tetap menjadi tuntutan kita adalah tinjau ulang. Polres Lombok Tengah harus meninjau ulang atas apa yang menjadi keputusan menetapkan Amasinta sebagai tersangka. Tetap kita mentaati, menghormati hukum yang berlaku di negara kita ini. Akan tetapi dengan beberapa alasan dan represi dari kita, dari kami aliansi masyarakat peduli sosial Kabupaten Lombok Tengah, bahwa kami sudah finish membicarakan terkait dengan Amasinta. Amasinta itu tidak bersalah dan benar-benar dibegal, benar-benar melakukan pembelaan terhadap dirinya, mempertahankan hartanya karena mau dibegal. Itu jelas pengakuan dari BAP, 2 orang temannya yang terbunuh ini. Itu jelas clear. Kemudian selanjutnya, isu yang beredar hari ini antara ganti dengan legal mau saling serang, itu hoax. Kita sudah mengadvokasi di lapangan bahwa keluarga yang terbunuh ini telah menerima dan memaafkan. Artinya bahwa clear secara norma budaya, norma adat, norma keluarga, Amasinta ini sudah clear. Maka dari itu, sekali lagi, kita semua hari ini wajib aparat Lombok Tengah menemui kita berdiskusi, ataupun Kasat Reskrim Kabupaten Lombok Tengah harus menemui kita. Kita akan berdiskusi di tempat ini, di jalan ini, kita di ruang-ruang berasing. Di tempat ini kita harus berdiskusi. Kenapa Polres Lombok Tengah menetapkan Amasinta sebagai tersangka? Apa dasarnya? Apa dasar hukumnya? Kita ini perlu tahu. Itu yang perlu kita sampaikan. Mungkin itu saja orasi dari saya. Saya Unying, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, orasi selanjutnya kami persilakan kepada Kakanda lalu Tajir Saroni untuk memberikan pemaparan kepada Bapak Kapolres Kabupaten Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat, hidup, hidup rakyat, hidup, hidup rakyat, hidup. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Tapi kalau tercerai-berai gampang disogok, gampang dibuat kelecur. Nah, bahasa ganti kelecur. Jadi harapan yang pagi ini, pembelaan yang kita laksanakan bersama-sama atas dasar keresahan, atas dasar kesadaran bahwa kita di Lombok Tengah penting untuk melakukan konsolidasi masyarakat dalam mendukung upaya penegakan supremasi hukum. Jadi tidak bisa hanya kita lepas pada kepolisian. Penegakan supremasi hukum menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka senantiasa kita harus mengkonsolidasi diri sebagai kekuatan elemen masyarakat sipil agar penegakan hukum di daerah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Bapak Kapolres, kawan-kawan sekalian yang saya hormati, hari ini kita hadir bukan untuk mengganggu ketertiban umum, bukan untuk mengganggu proses penegakan atau penindakan kasus yang terjadi di Praia Timur. Akan tetapi ini adalah bentuk kepedulian masyarakat, elemen masyarakat Lombok Tengah dalam rangka mewujudkan baldatun thayyibatun warabun ghafur, dengan syarat
penegakan supremasi hukum yang berkeadilan. Saya ingin bertanya pada kita semua, saat kita dihadang oleh penjahat, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita kalah, yang namanya orang berkelahi bertarung itu ada dua kemungkinan. Kita kalah atau kita menang. Agat atau laco. Papat salacur. Apa yang akan dilakukan oleh kepolisian dalam menangkap para pelaku? Lamun taget masih atau baru jengket bela diri. Ya? Kita sedang membela diri, menjaga diri. Wajib kafir manusia lamun debani bela diri. Lombok Tengah niki adalah masyarakat yang religius. Hampir kurang sekedi ini 100% dengan Islam di Lombok Tengah. Yes. Imam pada rajin sembahyang salat, lamun debani lawan penjahat, dia menenek di Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala jadi. Allah takut telek manusia ya melakukan kejahatan terhadap kita. Maka tingkat keimanan seseorang ditunjukkan dari keberanian dia melawan kejahatan. Namun amar ma'ruf loe wa ulama ustaz ke guru kiai, ya. Lagu lamun nahi mungkar berat niki, beresiko. Nggih. Makanya tiang bangga. Saya sawah rambut niki petangga sepitu umur, bangga melihat adik-adik saya ternyata masih ada anak-anak Lombok Tengah yang berani secara terbuka lantang membela kebenaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maksud kita ke sini adalah untuk menyampaikan pandangan kita terkait dengan apa yang kita temukan di lapangan dan hasil diskusi terkait kronologi kejadian. Sementara di dalam pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka atas nama kita. Lalu kita menilai dengan logika tadi bahwa yang namanya bertarung melawan kejahatan yang kita tidak rencanakan, tidak terduga. Tidak ada manusia yang merencanakan dirinya jadi korban. Bodoh. Maka orang berpikir manusia ini bedanya dengan binatang adalah dikaruniai akal pikiran, sensitivitas untuk membela diri atas ancaman kejahatan. Lalu ketika kita membela diri, kebetulan agak posisi dan dia lancur, lalu kurang agak telepores ini, jadi penting untuk kita menyampaikan pandangan kita terhadap kasus ini, kasus sama Sinta ini, dan nanti tentu polisi akan menjelaskan. Tapi dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa ini berbahaya. Menurut saya, kasus Ahmad Sinta ditetapkan dari tersangka. Ada telepon masuk. Ditetapkan dari tersangka karena mampu membela diri, dijadikan tersangka. Ini berbahaya bagi masyarakat Lombok Tengah. Betul. Di mana bahayanya? Edak tebani lemak bila diri terus terjamre. Jika tersuruh perot laput masyarakat Lombok Tengah ini. Ada tip yang lucu dari Wakapolres yang viral. Saya malu menonton itu. Tip kalau ada penjahat lari, ya. Kalau pergi kemana-mana harus tidak boleh sendirian. Mana pengawalnya? Senang saya kalau kemana-mana dikawal. Ketawa dulu kawan-kawan. Tapi ada yang bersedia. Paling nanti minta gaji ke saya tidak punya gaji, tidak punya uang untuk gaji mengawal. Lagi sekali kawan-kawan kita tertawa. Ini berbahaya. Terus terang, beda lain kan di waktu gelemik, beda lain kan di waktu gel semeria, iya amik sih atau asia. Lagu begitu melihat kejadian ini saya merasa miris. Ini saya harus ikut sama adik-adik saya ini. Harus ikut. Setidaknya
apa yang ada di saya bisa sampaikan sebagai penguat tambahan energi buat adik-adik kawan-kawan Aliansi Masyarakat Peduli Sosial yang hadir hari ini. Maka saya ngandur-ngandur baru hadir. Saya ingin sampaikan satu hal. Ini penting untuk saya saling mengingatkan terhadap kepolisian bahwa berbahaya kalau korban begal yang jago berkelahi, yang membuktikan dia teknik berkelahinya bagus, kemudian dijadikan tersangka. Ini berbahaya. Akibatnya nanti tidak ada orang berani untuk meronda. Karena percuma meronda, begitu datang penjahat kita disuruh kabur sama Wakapolres. Kan habis harta benda kita. Wajib hukumnya kita membela, menjaga harta benda kita. Itu ibadah. Ya? Nah, untuk itu dari yang saya sampaikan ini, maka pikiran rasional kita. Ada tiga jenis pemimpin, pengelola negara, aparat hukum. Ada 3 jenis sekurang-kurangnya menurut saya. 1, pengelola negara, penegak hukum yang cerdas adalah ketika dia keliru dan ditegur, dia legowo menyatakan dia salah dan minta maaf serta berusaha memperbaikinya. Itu adalah pangkat tertinggi dari aparat hukum. Kalau dia diketahui bersalah, keliru atau gegabah dalam melaksanakan tugasnya, menetapkan tersangka, maka ketika ditegur, maka ada kesediaan, sukarela, dan dengan sadar merubah keputusan itu. Misalnya Mak Sinta sudah ditetapkan secara tergesa-gesa, dia tersangka, maka segera secara legowo Kapolres Lombok Tengah memerintahkan ke jajaran penyidiknya untuk melepaskan, menetapkan posisinya untuk dibebaskan. Itu menurut saya pemimpin, pengelola hukum, pelaksana hukum, aparat hukum yang paling cerdas. Yang kedua, setengah bodoh. Antara bodoh dan cerdas harus digugat dulu, harus di pra-peradilan dulu, harus ada upaya dulu secara hukum baru mau berubah. Itu menurut saya kurang cerdas. Yang terakhir yang bodoh, aparat hukum yang bodoh adalah ketika disampaikan kekeliruannya maka ngotot atas nama arogansi jabatannya, tidak mau mendengar apa kebenaran yang disampaikan oleh masyarakat. Nah itu, jadi pilihannya ada 3 untuk Kapolres Lombok Tengah dan jajarannya. Apakah bersedia kita lantik, kita stempel sebagai Kapolres yang cerdas, Kapolres yang setengah bodoh, atau Kapolres yang bodoh? Pilihan ada di beliau. Kawan-kawan, 3 pilihan. Apakah menjadi Kapolres bodoh, ataukah Kapolres yang harus dilantik begitu tersebut kembali, ataukah angkat tombol diberi tanda setuju teman-teman? Sepakat kawan-kawan? Kami persilakan lanjut kembali. Saya lanjutkan. Bahwa tadi malam, walaupun mendadak kita konsolidasi, tapi yang berkonsolidasi adalah pikiran-pikiran sehat, bukan emosi sesaat. Jadi dalam melakukan gerakan membela Amak Sinta, kita lakukan dengan cara-cara prosedural, dengan cara-cara damai. Kebetulan ini bulan puasa, yang penting goalnya kritis, bukan berarti kasar. Tegas, bukan berarti vulgar. Yang penting substansinya. Pilihannya kita sudah sampaikan. Cerdas, setengah cerdas, atau bodoh. Pilihan ada di beliau. Kita hanya menyaksikan. Baik, saya tidak panjang-panjang, cukup poin itu saja. Karena khawatir saya sebagai warga Lombok Tengah, khawatir kalau ini tidak diperbaiki, tidak dirubah, tidak dilakukan tindakan yang benar oleh Polres Lombok Tengah, khawatir saya
masyarakat Lombok Tengah ini tidak ada lagi yang berkenan, berani apalagi untuk meronda, untuk melawan penyakit masyarakat yang namanya kriminal. Atau jangan-jangan kita diminta seperti KKB di Papua itu, kelompok kriminal bersenjata. Karena secara terang-terangan kita ditersangkakan. Tapi ini masyarakat Lombok berbeda dengan Papua. Kalau Papua masih bangku kampung, kotekaran. Kalau kita watak besungkuk, belondong, berkelambi, koko malik, berkelambi muslim, tidak semal marah mikir. Tapi bahwa pilihannya ketika darurat, maka yang tersedia dalam hukum Islam itu halal semua, lamun darurat halal semua. Sehingga semangat teman-teman ini harus kita kawal. Saya sekali lagi bangga, bangga kepada kawan-kawan saya, adik-adik saya yang berani bersemangat secara terbuka menegaskan sikapnya. Ini Republik Merdeka. Lombok Tengah ini kabupaten yang terdiri dari rakyat-rakyat yang merdeka, yang berpikiran kritis, yang berpengetahuan, yang mengerti hukum, yang tidak hanya hukum positif, KUHP dan sebagainya, tapi hukum adat, ada hukum agama. Terkait dengan pisau, ada saya dengar pendapat yang di Bekasi diberikan penghargaan karena dia merebut pisau penjahat. Di sini ada pisau. Jadi yang tidak mengerti, yang masih menggunakan undang-undang darurat tentang larangan membawa senjata tajam, itu harus belajar dulu di Lombok Tengah. Harus mengerti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kebetulan bukan orang Lombok Tengah jadi pimpinan Polres Lombok Tengah, dia harus belajar tentang nilai-nilai, tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat Lombok Tengah. Saya kalau ke Dayan Gunung di Pani Bogor, nggak berani saya nggak bawa keris. Nggak naon. Ada iya polisi bebaris jadi balik saya ke Dayan Gunung. Kalau ada saya nanti ngapain bawa senjata, beresiko. Mengeluarkan darah orang lain beresiko. Tapi ketika ada pilihannya tersedia, harus melakukan sesuatu tindakan untuk membela diri, untuk menjaga diri serangan, maka bodoh manusia, hanya pengecut yang tidak berefleks, melakukan refleks perlawanan, tindakan fisik, tindakan pikiran untuk melumpuhkan lawan yang menyerang. Nah, jadi bahwa di Lombok ini Bapak Kapolres yang saya hormati, bahwa pisau kecil, kecuali tombak ya, kecuali tombak itu beda maknanya. Kalau tombak karena senjata panjang. Kalau di polisi mungkin itu AK-47 lah kira-kira. Kalau pisau ini yang pistolnya Pak Husni Intel. Jadi kalau tombak berbeda ya. Tapi kalau senjata kecil itu kebutuhan, kebiasaan masyarakat kita di Lombok Tengah. Nggak bani lampak mogol, takut berdaya kencing sang beriku, takut berdaya kencing petang ngeles, putih lampak naik. Ayo yang sama lihat lagi. Jadi untuk menjaga putih lampak naik ini, untuk kita kabur seperti arahannya Pak Wakapolres, kita perlu menambah kepercayaan diri kita untuk berjurus dengan senjata. Ya? Karena apalagi lawan bersenjata, kita tidak bersenjata beresiko 1-0 lawan susah. Nah, jadi ini saja menurut saya, harapan saya teman-teman, mari kita terus kawal perjuangan ini mulia. Tapi kita juga jangan terpancing oleh pihak-pihak yang tidak sama pikiran dan visinya. Maka mari kita jaga barisan, mari kita jaga semangat sampai tuntutan kita, rasa keadilan kita di Lombok Tengah ini bisa kita saksikan di saudara, Polres Lombok Tengah. Ini mohon maaf kebilo jari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup rakyat. Hidup. Hidup rakyat. Baik, tetap kita semangat.
Insya Allah kawan-kawan yang semua yang hadir di sini akan kami berikan untuk menyampaikan aspirasinya. Kita sampai jam 4 sore di sini. Ya, sepakat? Baik, untuk orasi selanjutnya kami persilakan kepada saudara kami, Bung Adipati. Kawan-kawan Mas Asi, boleh kita duduk di sini? Kami persilakan Bung Adipati untuk menyampaikan aspirasinya. Mana-mana pada 10 menit ya. Ya, kami kurangi mana-mana 5 menit karena boleh ngancet dikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah banyak yang disampaikan oleh senior kita Bung Tajir tadi. Jadi pencerahan yang sangat luar biasa kepada beliau. Kenapa bahwa pada hari ini kita hadir sama-sama di Polres kaitan dengan ada perkara di Pratimor itu ya. Jadi kami masyarakat Lombok Tengah, Bapak Kapolres dan Bapak Wakapolres prihatin kaitan dengan penetapan saudara Masinta menjadi tersangka. Alasan-alasannya sudah banyak diuraikan. Dan apabila kemudian Bapak-Bapak Kapolres yang hebat-hebat kaitan dengan dia pegang hukum itu, kami juga bisa berbicara hukum. Ya, tadi tidak panjang yang akan saya sampaikan karena memang banyak sudah disampaikan sama kawan-kawan tadi. Mohon kepada Bapak Wakapolres yang kemarin kita dengar pernyataannya itu untuk hadir di sini. Kita adu argumen kaitan dengan apa yang diargumenkan di video oleh wartawan kemarin. Satu. Yang kedua adalah saya minta Kasat Reskrim untuk hadir di tempat ini untuk menjelaskan kaedah-kaedah hukum yang digunakan sehingga mereka menjadi tersangka. Kemudian kami juga akan menggunakan kaedah-kaedah hukum sebagaimana yang kami ketahui untuk supaya mereka Amak Sinta ini tidak menjadi tersangka. Jadi kami minta, dari saya pribadi tidak banyak yang harus saya sampaikan, kenapa sudah banyak diberikan tadi. Silakan Bapak Kapolres, kemudian Bapak Wakapolres, Kasat Reskrim, tolong hadir di tempat ini dan mari kita akan berdialog dengan Anda kaitan dengan penetapan saudara Amak Sinta menjadi tersangka kaitan dengan kasus yang dia alami. Mohon kalau kemudian apa yang harus kita perdebatkan nanti di kaedah-kaedah hukum itu, mari kita akan diskusikan sama-sama karena kawan-kawan ini juga ngerti tentang kaedah-kaedah itu. Ada hal-hal yang memang harus menjadi pertimbangan ketika orang menetapkan menjadi tersangka. Jangan saya nak enewe kalian ya, bernaung di seragam, bertameng, kemudian menjustifikasi orang tanpa pertimbangan dan analogi yang tepat kaitan dengan perkara hukum. Ya, jadi di Lombok Tengah ini punya banyak juga kita pakar-pakar hukum. Ketika kalian berseragam, enak-enak saja kalian menetapkan orang jadi tersangka, kemudian kalian tidak bisa disentuh kaitan dengan itu. Maaf, sorry, ya, jangan begitu. Kalau kemudian Wakapolres hari ini bisa menjelaskan apa yang sudah disampaikan di video waktu konferensi pers kemarin kaitan dengan bagaimana orang keluar malam dan sebagainya, tolong datang ke hadapan kami ya. Dan saya juga akan bertanya ya, berani tidak kira-kira Wakapolres kalau kemudian ketemu begal membunuh dan kemudian dia jadi tersangka. Ndek mamdai telah sengaja. Kalian itu kan duduk dan diam di tempat yang ber-AC masalahnya. Dia muah jok hubung gempang dengan saya memang keras alamnya ya. Dan kalau itu memang menjadi pernyataan kalian, jadi saya doakan ya, dunia akhirat mudahan pada dai jamara apa sama mendai sama Sinta. Wallahi wabillahi mina mama teman-teman polisi ini, mudahan pada dai itu. Kalau kemudian kalian ketemu begal, kalau berani tembak dia. Tapi kalau kalian yang mati, apa kata keluarga kalian ya? Pada pikiran siapa kemudian pikirkan itu. Kalau kemudian itu terjadi di keluarga kalian, itu terjadi di keluarga mereka hari ini, kemudian dia yang membela diri kemudian jadi tersangka, bagaimana perasaan mereka yang sudah membela diri? Kalau sekarang saya tanya, sekarang itu terjadi kepada teman-teman kepolisian baik Kapolres maupun sampai tingkat bawahnya Babinsa, kalian dirampok, kemudian mau dibunuh, mau diambil hartanya, kemudian kalian dibunuh juga misalnya, apa kata keluarga kalian? Tentu kalian akan meruntut dan marah kaitan dengan itu. Begitu juga dengan sebaliknya, kalian menembak karena kalian punya senjata, menembak mereka si begal itu, si perampok itu, kemudian kalian dijadikan tersangka. Apa yang akan terjadi? Coba kalian berpikir dengan akal sehat kalian, nurani kalian.
Jangan hanya mentang-mentang kalian menjadi penegak hukum dan memegang hukum, seenak-enaknya kalian berbuat kepada masyarakat yang lemah kaitan dengan hukum. Demikian kami sampaikan, kawan-kawan tetap semangat. Jadi mudah-mudahan hari ini kita ada titik temu dengan aparat kepolisian. Jadi saya berharap teman-teman kepolisian ini bisa memberikan kami pemahaman kaitan dengan apa yang terjadi di peristiwa Pria Timur itu, supaya tidak menjadi polemik di Lombok Tengah, ya, supaya kita aman damai, kita ini bersahabat dengan polisi, bersinergi dengan polisi. Kami tidak ada niat dan tidak ada ada permusuhan di antara kami. Itu saja yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih tetap kita semangat kawan-kawan. Yang masih di pinggir, silakan boleh duduk di sini ya, sambil kita sama-sama mendengar untuk orasi selanjutnya dari salah satu keluarga dari korban ya, dari Pria Timur. Kami persilakan untuk menyampaikan aspek Keluarga Amak Sinta. Ya. Jadi terima kasih ya Polres Pria Timur. Saya sebagai keluarga yang tersangka atau keluarga yang jadi saya keluarganya dari Mate Maling ya, sekaligus saya kepala dusunnya juga kan, kepala dusunnya. Saya anehnya masyarakat saya syukur-syukur ya bersama berbuka, bisa berbuka sama keluarga sampai dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur. Amak Sinta ini, kenapa Amak Sinta ini sampai seperti ini? Saya bingungkan juga. Saya kepala dusun juga. Kenapa sampai Amak Sinta biarkan di sini? Kalau ada permasalahan juga bisa lewat saya atau untuk membawa anak buah saya ke sini. Ada apa dengan Kapolres yang ada di sini? Saya bingung juga untuk hukum ini. Saya bingung. Mana yang kita pakai pasal saya itu bingung saya juga. Kenapa Mas Sinta ini bela diri bisa seperti ini? Ini saya bingungkan ini. Saya sebagai keluarga juga. Dan saya dari kepala dusun juga ini, dari Mate Maling ya. Saya minta petunjuk dari Bapak Kapolres yang pada di Pria Timur ini. Sedangkan kalau kita lihat dari Jakarta itu, kalau kejadian kayak seperti ini persis punya penghargaannya itu dari Kapolres Bekasi itu. Kenapa kalau di sini begini? Saya bingung juga ini. Kenapa ini? Bingung saya ini juga. Bingung. Saya di kepala dusun bingung juga. Anak buah saya tidak punya penghargaan kayak seperti yang di Jakarta itu kalian lihat di media sosial itu. Sampai dia disanjung itu. Tahu-tahu kalau di tengah ini begini, saya bingung kepala dusun saya. Terima kasih, cuma itu saya sampaikan. Terima kasih atas kepala dusun ya. Terima kasih. Baik kawan-kawan, kita harap tenang dulu. Untuk orasi selanjutnya kami minta kepada saudara Bang Ramdhani. Mana-mana hanya 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saudara-saudara, teman-teman wartawan, bapak-bapak kepolisian, mungkin terganggu pada saat ini, tetapi perlu diketahui bahwa di buku 1 ketentuan umum pasal 49 itu secara eksplisit bahwa ya, alasan kepemaafan penghapus pidana adalah karena keterpaksaan Amak Sinta ini melakukan sesuatu adalah wajib hukumnya untuk dibebaskan hari ini. Sekali lagi saudara-saudara, lebih baik kita bebaskan 1000 penjahat ulung daripada salah tangkap kayak Amak Sinta ini. Bebaskan! Bebaskan! Mari kita sama-sama suarakan. Kita undang-undang hukum acara pidana saudara-saudara. Di pasal 109 ayat 2, pasal 30 ayat 6 tahun 2019. Juga teman-teman penyidik silakan baca buku di sana. Apalagi teman perampok teman ini adalah sudah ada pengakuan, ya, sudah mengaku teman ini bahwa demikian adanya. Tidak ada alasan Kapolres Lombok Tengah untuk membebaskan Amak Sinta demi hukum, demi kepastian hukum. Hari ini harus bebas. Bebas, 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 bebas.
sekali lagi Polres Lombok Tengah telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Share, bantu share. Kalau Amasinta tidak dibebaskan hari ini, Polres Lombok Tengah telah melakukan pelanggaran hak-hak asasi. Sekali lagi Bapak Kapolres, tidak ada kata selain membebaskan Amasinta hari ini. Betul kawan-kawan. Nah, terima kasih teman-teman, saudara-saudara, Bapak Kepolisian, teman-teman wartawan, adik-adik. Alhamdulillah banyak juga dari saudara-saudara tadi sudah orasi. Sekali lagi, kalau tidak dibebaskan hari ini Amasinta, bebas demi hukum, justru Polres telah melakukan kejahatan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Febi Ya. Agustiawan Terima ya, kasih. ini Kapolres di Baik, untuk orasi selanjutnya kami persilakan kepada perwakilan dari bantu share. salah satu kecamatan Pujut, yaitu Saudara Alus. Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bantu share ya, bantu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Baik, terima kasih Bapak Kapolres yang terhormat. Kita boleh bersahabat, tapi hari ini kita buktikan kita berbeda pandangan, baik secara hukum maupun berbeda pandangan di sisi yang lain. Sekali lagi kami harapkan kepada seluruh rekan-rekan yang hadir pada hari ini, kita sepakat menjaga kondisivitas Lombok Tengah. Akan tetapi kami sekali lagi mengharapkan agar Amasinta bebas bersyarat hari ini. Sekali lagi, bebas tanpa syarat, ya, bebas tanpa syarat hari ini. Atas nama Ketua Umum Forum Pemuda Peduli Pariwisata Lombok Tengah, kami mengharapkan Ya, kepada Pak Alus di sini seluruh juga hadir. jajaran kepolisian Lombok Tengah untuk meninjau ulang apa yang telah dicantumkan di media sosial dan elektronik. Sekali lagi, kami meminta kepada Kapolri Lombok Tengah untuk meninjau ulang petugas yang berada di Lombok Tengah. Sekali lagi kami sampaikan kepada Kapolri Lombok Tengah, Kapolri, ya, agar meninjau, ya, petugas-petugas yang berada di Lombok Tengah dan di Nusa Tenggara Barat. Kami yakin setelah ini, ya, kondisivitas dan berangsur-angsur normal, ya. Sekali lagi, ya, dua isu yang berkembang hari ini antara dua dusun yang akan bertarung itu tidak benar, dan atas nama, ya, masyarakat Lombok Tengah menjunjung tinggi, ya, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang bulu. Demikian dan terima kasih dari Kecamatan Bujut. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ya, tuntutan terima kasih dari kepada Saudara Alus. Oke, selanjutnya kami persilakan Amasinta kepada itu yang Bung tidak Robert legal itu untuk bebas dari menyampaikan ada beri 5 menit. Sabar, semua akan dapat. Insya Allah saya yakin selaku korlap akan kami berikan sampai tuntutan kita selesai hari ini sampai pukul 4 sore. Tetap semangat. Sini. Mana suaramu? Revolusi. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia berani menegakkan hukum di bumi Pertiwi tercinta ini. Telah meninggal dunia berani aparat penegak hukum di bumi
Tiwi yang tercinta ini. Sekali lagi saya katakan, telah meninggal dunia nurani penegak hukum di bumi Pertiwi yang kita cintai ini. Ahmad Santi adalah bukti nyata pahlawan yang selalu membela dirinya sendiri demi kedaulatan bangsa dan negara ini. Karena hukum membela diri, perintah Allah dalam Al-Quran, hukumnya wajib. Apabila kita mati dalam membela diri, maka dihukumi mati syahid. Kenapa kemudian negara tidak membayangkan bahwa setiap terjadi tindakan kriminal di bangsa ini akan dibuatkan payung hukum, lalu kemudian sehingga korban tidak akan pernah dijatuhi hukuman-hukuman yang tidak masuk akal, yang di luar batas nurani keadilan bangsa Nusantara yang kita cintai. Oleh karena itu, kami minta kepada Presiden Republik Indonesia dan para penegak hukum yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, untuk mempertimbangkan kembali apabila melakukan tindakan hukum dengan cara-cara yang harus dipertimbangkan asas keadilan. Apakah saudara Ahmad Sinta layak ditahan atau tidak? Contoh di Medan. Di Medan, satu orang melawan 3 perampok begal. Lalu kemudian 1 meninggal, 2 selamat. Akan tetapi korban tidak ditahan. Polisi melakukan tindakan penyelidikan sesuai dengan aturan main yang berlaku dalam kepolisian, tapi korban tidak ditahan. Beda dengan di Lombok Tengah, korban ditahan. Oleh karena itu, mohon, kami di sini tidak datang semata-mata untuk pamer, tidak datang semata-mata untuk cari panggung, tidak datang semata-mata untuk nampang. Akan tetapi kami datang adalah ingin mengetuk pintu hati nuraninya para penegak hukum. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang di luar koridor hukum yang berlaku sesuai dengan koridor bangsa Indonesia. Mungkin sekali lagi saya mohon, saya katakan inna lillahi wa Videonya di-share ya. ilaihi raji'un. Sekali lagi saya katakan inna lillahi wa inna Yang dibunuh ilaihi itu dari raji'un. Melaka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Roket, sangat luar biasa mengguyahkan hati kita. Untuk orasi selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Petir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, ada yang jauh salam ini. Apapun kondisi kita saat ini, kita datang ke sini untuk sebuah keselamatan. Pertama, menyelamatkan Ahmad Sinta dari kebiadaban keadilan yang ditegakkan saat ini, dari ketidakadilan yang dipertontonkan kepada masyarakat Lombok Tengah wabil khusus dan Indonesia pada umumnya. Di Lombok ada warga masyarakat kita yang membela diri dari begal, itu dapat bui. Di Bekasi dapat penghargaan. Lalu di mana letak keadilan? Maka dari itu kami menuntut supaya Ahmad Sinta alias Ahmad Sakti, saya namakan Ahmad Sakti karena beliau itu berhasil melumpuhkan 2 orang begal. Ahmad Sakti harus dibebaskan. Dan saya minta kepada Kapolri, supaya mencopot Kapolres Lombok Tengah yang sudah salah dalam menentukan sikap ketika memutuskan bahwa Ahmad Sinta sebagai tersangka di sini. Kami sangat menyayangkan bahwa di bumi Naturu atas Tuhul Prasne ini kami sudah merasa nyaman,
Kami sudah tidak ada permasalahan. Masyarakat sudah adem ayem. Namun apa? Siapa yang memancing keributan di sini? Siapa? Apakah kita selaku masyarakat atau dari aparat penegak hukum? Ketika aparat penegak hukum yang sudah membuat kesalahan, maka kami selaku masyarakat punya cara tersendiri untuk menegakkan hukum. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Itu saja dari saya, dari Petir. Berlebihnya wallahu fiqil afal tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk orasi selanjutnya, yaitu atas nama Bojang Tony. Kami persilakan. Insya Allah kawan-kawan akan mendapat sampai tuntas tuntutan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajang Tony bro, Bajang Tony. Kita buku karo yang bare di balung. Memoka terus. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman sekalian. Saya tidak berbicara hari ini menukik ke Amak Santi atau Amak Sinta. Karena semua teman-teman hari ini datang untuk menyuarakan itu, dan tentunya saya juga datang untuk menyuarakan itu. Tapi tidak berbicara khusus tentang itu. Saya berbicara tentang kasus-kasus yang sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun yang lalu tidak selesai-selesai, dikawal oleh pemerintah atau oleh Polres Lombok Tengah. Satu contoh, kasus-kasus kekerasan terhadap anak itu terabaikan. Heran saya, sudah 4 bayi terbuang, tidak satu pun pelakunya ditemukan sampai hari ini. Kok tiba-tiba baru beberapa hari sudah ketemu pelakunya, sudah ditangkap, ditentukan sebagai tersangka. Ini pembuang bayi sudah 4 kejadian dari akhir tahun 2021 sampai dengan awal 2022, tidak satu pun ditemukan pelakunya. Jadi saya ragu dengan kapasitas teman-teman penyidik ini. Mohon maaf, saya meragukan kapasitas Anda dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus kriminal yang terjadi di Peraya Lombok Tengah. Peraya Lombok Tengah. Apakah secara kapasitas teman-teman hanya ditaruh begitu saja? Apakah teman-teman tidak pernah disekolahkan khusus untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan? Sehingga beberapa kasus ini abai, beberapa kasus tidak selesai, beberapa kasus hanya diam begitu saja. Jangan bercerita tentang kasus-kasus korupsi lah. Ini kasus-kasus kriminal umum saja banyak sekali yang tidak selesai. Tapi tiba-tiba ketika dihadapkan dengan kasus Amak Sinta, kok cepat sekali dia jadi tersangka ini? Apa ini? Apa ini? Jangan sampai ini masalah begal. Ini antara masalah begal dengan masalah masyarakat. Akan bergolong tuh. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Ada kasus solar, ada kasus yang lain. Aduh, bahaya ini. Mudah-mudahan ini direview nih. Para pemimpin kepolisian di Lombok Tengah ini direview oleh pemimpin yang lebih tinggi ya. Kapolda, mungkin Kapolda yang perlu mereview ini ya, untuk disampaikan di Kapolri bahwa pemimpin kepolisian di Lombok Tengah ini perlu direview. Diganti dengan yang lebih baik lah. Harus di rolling, secepatnya di rolling ini. Karena hasil evaluasi kami sebagai masyarakat, banyak hal yang belum efektif dalam bekerja. Jadi untuk Amak Sinta, semoga kami datang hari ini bukan untuk seperti yang disampaikan Bung Roket, bukan untuk gagah-gagahan. Saya juga jarang sekali mau turun karena kami merasa teman-teman ini semua tahu bahwa ini tidak ada kepentingan apapun, tidak ada yang menunggangi, karena kami bukan objek yang harus ditunggang ya. Karena yang ditunggang itu adalah yang enak-enak saja lah yang ditunggangi. Jadi karena kami datang ke sini karena
murni bahwa panggilan jiwa kemanusiaan, murni bahwa ini ada yang salah menurut kami. Kami datang ke sini karena murni ada yang keliru dalam putusan-putusan yang diambil oleh kepolisian. Di luar kendali penunggu kami sebagai aparat penegak hukum akan terjadi. Kita takut bahwa ketika Anda melakukan pembiaran terhadap hal ini, maka ada potensi-potensi. Jangan sampai kecurigaan-kecurigaan, spekulasi-spekulasi yang muncul di masyarakat bahwa Polres Lombok Tengah memang sengaja memelihara hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai spekulasi itu terjadi, ya. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya takut terlalu lama nanti pereok dan akhirnya mau minum air, ya. Terima kasih untuk teman-teman semua, tetap semangat, tetap rapatkan barisan untuk menyuarakan keadilan. Terima kasih. Wallahumma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tony. Selanjutnya kami persilakan kepada saudara banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rakyat Indonesia. Hidup Rakyat Timur. Hidup Rakyat Lombok Tengah. Hidup Bapak-bapak yang saya hormati. Hidup Yang ada di Polres Lombok Tengah. Apakah anda ini tidak punya otak? Tidak punya pikiran untuk menetapkan seseorang yang membela diri sebagai tersangka? Apa anda itu disekolahkan untuk menzolimi rakyat kecil? Benar, Pak. Benar. Coba bapak-bapak itu mari berhadapan dengan saya untuk berbicara secara hukum. Saya siap. betul kawan-kawan. Saya siap. Anda pakai hukum nasional, pakai hukum negara. Saya pakai hukum logika. Logika otak yang harus main di sini. Dan untuk itu, Bapak Kapolres, saya minta hari ini juga untuk mengeluarkan anak cinta. Kalau tidak, entah apa yang terjadi besok atau lusa, kami akan mengumpulkan orang-orang untuk datang lagi ke sini. Saudara-saudara kalian yang saya hormati, mari kita berjuang sampai titik darah penghabisan. Karena kita membela kebenaran itu adalah mati syahid. Kalau mati tanam, itu ada di sinetron. Oleh karena itu, bapak-bapak sekalian, mari laksanakan tugas Anda itu dengan benar, dengan jujur, dengan adil. Karena saya tahu penyidik-penyidik Polres Lombok Tengah ini, berapa kasus yang kalian itu tidak pernah menyelesaikan sampai 2 tahun. Penyidik-penyidik goblok. Kalau Anda mau beradu penagih, saya siap menjalani, tapi jangan ada saya dihukum kalau saya membunuh kalian. Saya sudah marah dengan penegakan hukum yang ada di Lombok Tengah ini. Kenapa saya malas ke sini? Karena tidak ada yang beres dalam masyarakat penegakan hukum. Kenapa masyarakat itu malas melapor di sini? Karena penegakan hukum di sini rancau, tidak punya prinsip kemanusiaan. Anda di sekolah hidup belajar di Pancasila tapi tidak dilaksanakan. Coba kaji apa isi daripada Pancasila itu. Kalau memang Anda itu pernah belajar di sekolah yang tinggi, Sel, angka wadah bau coba baturun sadu. kaji itu Pancasila itu apa. Di situ ada kemanusiaan Saya yang adil dan beradab. Polres. Coba itu di mana itu? Oke, Nyampah Sel. saya semakin lama nanti semakin emosi. Oleh karena itu cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anda banyak-banyak, sangat luar biasa. Ada banyak-banyak menyampaikan dengan semangat. Itulah yang kita tunggu dari kemarin, saudara-saudara. Hari ini kami persilakan kembali untuk orasi selanjutnya kepada saudara. Kita kasih yang muda-muda dulu, nanti yang tua-tua. Karena masih juga semangat kepada Pak Erwin. Kawan-kawan, tenang. Saya selaku Koram akan memberikan sampai pukul 4 sore. Ya, Bapak Kapolres harus diam duduk di sini depan kita. Jangan kita masuk. Kita sama-sama di sini. Ya, sepakat kawan-kawan. Bapak Kapolres harus keluar di sini. Jangan masuk-masuk kita. Saya selaku Koram tidak
Sil ya kabur satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Lombok Tengah. Hidup mahasiswa. Saya Heru Yadi, perwakilan mahasiswa Lombok Tengah yang juga merasa resah gundah gulana akibat perlakuan Polres Lombok Tengah yang menunjukkan etika tidak bermoral ketika menetapkan seorang yang bisa dianggap sebagai pahlawan, tapi hari ini ditetapkan jadi tersangka. Kami mahasiswa, kami mengerti dasar-dasar hukum, kami kenyang dengan bangku kuliah. Kami tentu saja ingin menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Kapolres Lombok Tengah tidak menetapkan equality before the law. Bagaimana ceritanya di luar daerah orang yang berhasil melawan begal, tetapi di sini ditetapkan menjadi tersangka. Coba kaji betul-betul KUHP pasal 29 ayat 1 dan ayat 2. Jadi kami meminta sekarang kepada Kapolres Lombok Tengah, kami dari unsur masyarakat, unsur pemuda, dan unsur mahasiswa meminta untuk melepaskan Sil, insya Allah nih lah. sama-sama. Den speaker HCR nih, ndek nak mati. Jadi saya ingin membacakan juga dalil hadis sahih sahabat-sahabat yang kami juga dari pergerakan mahasiswa Islam Indonesia berpegang kepada hukum Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa seorang yang menghadap Rasulullah SAW, ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan kau beri padanya. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Ia balik bertanya, engkau dicatat syahid. Sekian yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali saudara-saudara, kawan-kawan Mas Aksi. Untuk orasi selanjutnya, Ketua KPI Kabupaten Lombok Tengah, Sadam Hussein. Kami persilakan. Mohon izin kepada senior yang sedang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada aparat penegak hukum Kabupaten Lombok Tengah yang sedang sakit kepala hari ini, yang kita menilai bahwa penegak hukum di Lombok Tengah ini sangat lemah, saudara-saudara. Sangat lemah. Kenapa saya bilang begitu? Mari tidak oleh Kejadian 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah ditetapkan menjadi tersangka. Seharusnya mereka selaku penegak hukum mengkaji betul-betul, saudara-saudara. Karena baru kali ini kami temukan bahwa ada kasus yang tidak ada jaraknya, langsung dijadikan tersangka. Bantu share saudara share. Ya minimal lah Biar 1 bulan, masyarakat 2 bulan. Lombok Ini Tengah kasus tahu kalau pembunuhan, atas pembelaan nama kasus kita biar keluar dari pengayaan, penjara. atau kasus perampokan, kita tidak tahu. Nah, untuk itu dari persoalan yang kita bawa pada hari ini ada 2 persoalan, yaitu pertama bahwa Ahmad Santi atau Ahmad Sinta atau Ahmad Sakti murni dia membela diri, saudara-saudara. Yang kedua adalah menunjukkan kegoblokan atau kebodohan terhadap penegak hukum yang tidak mampu membedah soal perundang-undangan, saudara-saudara. Maka perlu dari kasat reskrim, Wakil Kapolres dan Kapolres dicopot dari jabatannya, saudara-saudara. Karena ini telah mempertontonkan bahwa penegak hukum di Lombok Tengah ini sangat gagal, saudara-saudara. Coba bayangkan
kasus korupsi tidak ada yang jalan saudara-saudara di Lombok Tengah ini. Begitu juga salah satu senior kita yang tadi lewat pergi ke kejaksaan untuk menuntut beberapa persoalan yang ada di Lombok Tengah ini. Ini artinya Ya, kalau bahwa komplotan tegak hukum di Lombok Tengah ditebaskan ini hari ini, saudara-saudara. makanya semua begal akan Apalagi di merajalela di kalangan pihak mana-mana. Kapolres ini saudara-saudara, banyak sekali kasus yang tidak mampu diselesaikan. Begal Hanya kasus dilindungi paling yang mampu sekarang. diselesaikan. Pencuri ayam, pencuri telur, itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Apalagi soal kasus Ahmad Sakti ini saudara-saudara, sangat tidak membutuhkan waktu yang lama. Hanya beberapa hari mereka dijadikan tersangka saudara-saudara. Kami ini selaku masyarakat dan pemuda, kami tidak suka, kami tidak rela diperlakukan masyarakat Lombok Tengah seperti ini. Lombok Tengah ini milik kita bersama, Kapolres ini milik kita bersama. Ingat, celana dalam, sepatu, celana, baju semua yang dipakai oleh pihak kepolisian itu adalah milik rakyatnya sendiri. Jangan sok bergaya-gaya ketika Anda duduk di kursi mewah, naik di mobil mewah, Anda tidak memperhatikan, tidak memperdulikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat, kami bisa bertindak di luar aturan ketiga. Apa yang menjadi tuntutan kita hari ini tidak didengar. Salah satunya bahwa Ahmad Sakti itu harus dikeluarkan hari ini. Karena tidak ada dasarnya mereka menjadikan Ahmad Sakti ini tersangka saudara-saudara. Mas Sinta sudah diganti Mungkin namanya dengan ini Mas saja Sakti ya. yang bisa saya sampaikan selaku perwakilan pemuda Lombok Tengah. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Orasi selanjutnya kami persilakan kepada saudara Lalu Ikro. Kami persilakan kepada Lalu Ikro untuk menyampaikan aspirasinya sama-sama 5 menit sesuai dengan kesepakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alana ihwana wa tahiyyatil Islam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para senior yang saya hormati, teman-teman aparat penegak hukum yang saya banggakan, saya hormati, para senior, teman-teman semua, masyarakat yang menyaksikan ini secara langsung, wabil khusus Bapak Kapolres Lombok Tengah yang kami banggakan, yang kami sayangi, yang kami hormati. Wabil khusus pula Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat yang menyaksikan langsung, mudah-mudahan menyaksikan langsung aksi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menyuarakan sesuatu yang dirasa janggal, sehingga jasad kami di tengah bulan suci Ramadan ini hadir di depan Mapolres Lombok Tengah yang baik ini. Pertama, Bapak Kapolres Lombok Tengah yang kami banggakan, yang kami hormati, hari ini kami hadir untuk melihat satu penegakan hukum yang kami anggap itu berpihak kepada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Kami harapkan ada keberpihakan penegakan hukum, tidak hanya melihat pada aspek hukum positifnya saja, tapi jauh daripada Bantu itu share, saudara. kami Bantu berharap share, ya. dari Polres Lombok Tengah dimulai satu penegakan hukum yang bersifat progresif. Apa yang dialami oleh Ahmad Sakti hari ini adalah bukti bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang sudah lama menjadi usang itu terus saja dipaksakan untuk mencari nama baik, untuk mencari formalitas saja. Hari ini saya berharap, kami berharap ada penegakan hukum yang mengedepankan atau berpikir dengan mazhab progresif, melampaui dari sisi-sisi aturan positif untuk sampai pada relung hati yang dirasa adil oleh masyarakat Kabupaten Lombok Tengah. Kita berkaca begitu banyak kasus dari Kapolres lama satu persatu, dari Kasat Reskrim satu persatu. Saya pikir para
para pendahulu terdahulu sudah meninggalkan legasi yang baik. Hari ini kami berharap Bapak Kapolda Nusa Tenggara Barat menyaksikan wabil khusus Bapak Kapolres Lombok Tengah, mobil dinas Bapak Kapolres ada di depan kita, kawan-kawan semua. Hari ini kita tidak perlu terlalu berlama-lama. Kami meminta Bapak Kapolres mengambil sikap yang tegas, tidak terpaku pada aturan hukum positif, tapi mengedepankan asas-asas kebaikan, asas-asas keadilan yang dirasa di setiap relung masyarakat Kabupaten Lombok Tengah rasakan. Tidak boleh ada orang yang melakukan pembelaan, karena dalam hukum itu hubungan kausalitas itu selalu ada sebab dan akibatnya. Tidak mungkin ada sebuah reaksi kalau tidak ada aksi sebelumnya. Oleh karenanya kita tidak ingin ini sebagai presiden buruk bagi penegakan hukum kita di daerah Polres Lombok Tengah ini. Kita tidak ingin itu terjadi. Oleh karenanya Bapak Kapolres, kami hadir, kami puasa semua, insya Allah kami puasa semua. Dan insya Allah semua yang hadir menyaksikan ini, kita dalam keadaan sadar bahwa kita menginginkan penegakan hukum yang adil. Adil itu tidak perspektif hukum yang tertulis saja, tapi jauh daripada itu harus dilihat aspek di mana hukum itu berdiri. Maka hukum adat sering kita dengung-dengungkan, tapi nampaknya hukum negara telah melampaui naluri dan asas naluri kemanusiaan kita. Oleh karenanya Bapak Kapolres, temuilah kami, segera bebaskan atas nama kemanusiaan, atas rasa keadilan yang tidak boleh selesai dulu di atas Trasdo ini. Bantu share. Oleh karenanya Bapak Kapolres, kami berharap di bulan suci yang baik ini, Bapak Kapolda menyaksikan ini, kita berharap ini adalah asas kemanusiaan yang jauh yang harus dikedepankan. Sekali lagi Bapak Kapolres, kami tunggu dengan segala kebaikan Anda untuk mengeluarkan segera Amak Sinta dari dalam jeruji yang tidak berhak dia berada di dalam itu atas perbuatan untuk membela diri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Korlap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat tetap Trasdo. Hidup masyarakat tetap Trasdo. Baik, untuk orasi selanjutnya kami persilakan kepada adik muda ya, kepada saudara Iko kami persilakan. Tenang kawan-kawan, saat kita tidak boleh masuk ke dalam. Kita ini rakyat, kita yang belikan celana, baik dan celana dalam, satu ketumpah baju, semua dari rakyat. Untuk itu dia harus tetap temui kita di luar. Kalau dia tidak temui kita di luar, kita pun di luar. Gimana, sepakat? Kami persilakan. Baik, izin para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sedikit yang akan saya sampaikan, karena tadi sudah kita dengarkan para senior kita dari pasal, dari hadis maupun dari Al-Quran. Tapi saya, Ketua BEM, Presdas, dan pesantren, jikalau hari ini Amak Sinta dia tidak lepaskan, maka saya kebetulan ke pimpinan nasional, para ketua-ketua kita akan melihat kondisi di Lombok Tengah, meminta pimpinan pusat memecat Kapolres Lombok Tengah. Saya ada semua mahasiswa akan berkoordinasi dengan para mahasiswa khususnya di NTB, akan jikalau Amak Sinta tidak dibebaskan hari ini, maka kami dari mahasiswa
akan turun demonstrasi kepada Kapolda Nusa Barat. Kemarin kita menyuarakan hak-hak masyarakat tentang BBM. Kita hari ini menyangkut dengan hak rakyat. Kami dan siswa berani adalah karena yang kita bicarakan yakni kepentingan masyarakat. Mungkin aja ini. Ya Allah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sangat luar biasa. Sampaikan ke pusat aspirasimu hari ini di depan gedung yang saya sederhana ini, bukan gedung mewah karena gedungnya masih belum jadi. Bagaimana kawan-kawan? Gedungnya saja belum jadi, dia masih betah di sini. Hah? Bantu share saudara, bantu Masih share. betah di sini karena segera dia dari Bapak Kapolres kita harus dia bawa angkat topan. Kalau tidak dibebaskan, awas kita. Jangan provokasi, kami tidak mau masuk. Saya selaku kelas di sini tidak mau masuk. Kami siap sampai sore di sini. Untuk itu kami minta untuk saudara Rem untuk menyampaikan aspirasinya. Pokoknya bagi kawan-kawan yang merasa menjadi penonton, saya akan panggil untuk menyampaikan aspirasinya. Makanya jangan menonton terkait aliansi masyarakat peduli sosial hari ini. Bagi yang mau merasa menonton, lebih baik jauh-jauh nonton. Kalau dekat-dekat, saya panggil untuk menyampaikan aspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup masyarakat Lombok Tengah. Hidup. Hidup mahasiswa. Hidup. Hidup rakyat. Hidup orang tua. Kepada Kapolres Lombok Tengah, Anda mohon untuk keluar dan mempertanggungjawabkan atas apa yang disampaikan Anda kemarin, yang disampaikan rekan-rekan Anda yang kemarin. Kalau Anda tidak keluar sampai setengah jam, kita akan tetap akan di sini. Untuk itu kepada Kapolres Lombok Tengah segera untuk keluar agar menemui para pendemo untuk menyampaikan apa yang disampaikan kemarin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ini penonton yang sangat luar biasa. Bagi yang menonton, saya akan panggil penonton selanjutnya, saudara Ahmad Tojur untuk menyampaikan aspirasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah berapa lama kita di sini, Pak Kapolres, kok tidak menunjukkan batang hidungnya ini? Kemana dia? Masih tidur ya Pak Kapolresnya ya? Masa tidur terus kerjaannya itu? Pres ini tidur terus kerjaannya. Jadi kami kesini ini bukan tanpa alasan. Pastinya kami datang ke sini menuntut keadilan dari Polres Lombok Tengah. Kalau memang kepolisian resort Lombok Tengah atau Kapolresnya tidak bisa bekerja dengan profesional, sebaiknya mundur saja. Ya, kami dukung beliau untuk mundur. Atau bila perlu kita minta ke Polda untuk dicopot Kapolres Lombok Tengah. Setuju? Copot Kapolres Lombok Tengah. Karena dari indikasi Kapolres Lombok Tengah juga tidak melakukan penyidikan dengan profesional terhadap Sama Santi ini. Bagaimana mungkin 2x24 jam seorang korban menjadi tersangka? Kan ini di luar logika kita ini sebagai masyarakat. Bagaimana kita mau berani keluar malam kalau begini? Ya, takutnya nanti kita dibegal, kita membunuh, kita yang dipenjara. Ini kan memberikan rasa takut kepada masyarakat, menciptakan ketidaktertiban umum
di tengah masyarakat Lombok Tengah. Jadi layak saya minta untuk dicopot Lombok Tengah itu. Setuju? Setuju? Atau mundur kalau tidak mau dicopot? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih juga selaku korlap. Terima kasih. Di sini teman-teman, kita minta teman-teman juga untuk berdiri. Kita sama-sama berdiri. Berhubung Kapolres saat ini sudah ada teman-teman. Alhamdulillah teman-teman. Kita dua hal. Yang pertama, bebaskan saudara kita. Yang kedua, resikonya adalah kita bersurat ke pusat untuk mencopot Kapolres Lombok Tengah. Baik, dalam hal ini kita akan laksanakan dialog, tentu berdiskusi teman-teman bersama Kapolres. Kami persilakan kepada itu kami persilakan yang di depan kordon kepada Kakanda Lalu Tajir, mohon bersama Kakanda Lalu Tajir berhubung Bapak Kapolres sudah di depan. Sudah di sini saja Pak Kapolres yang terhormat. Biar kita sama-sama terbuka di sini di depan masyarakat. Agak jarak sedikit. Mundur sedikit, Mas Saksi, mundur sedikit. Oke, kita mundur sedikit. Karena ini bulan puasa, mundur sedikit ya. Karena sesak, nanti sesak. Jangan-jangan kita menjadi sesak nafas di sini ya. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Kakanda Lalu Tajir selaku Kordon Aliansi Masyarakat Peduli Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau perubahan silakan duduk. Yang mau perubahan silakan duduk. Yang beritikat baik silakan duduk. Yang beritikat baik, hari ini kawan-kawan datang ke sini dengan itikat baik. Maka mari kita duduk. Bapak Kapolres Lombok Tengah sudah berkenan menemui kita. Maka kita harus menghormati beliau sebagai pimpinan di Polres Lombok Tengah. Maka tamu yang baik, ada tamu yang datang dengan etika. Karena tuan rumah sudah menunjukkan etika dan kesediaan untuk menemui kita. Maka mohon kawan-kawan agar saat ini ke Bapak Kepala Polres. Yang mau perubahan silakan duduk. Yang mau perubahan silakan duduk. Wartawan juga duduk. Supaya apa yang tujuan kita hari ini tidak untuk bikin tidak untuk bikin heboh, tidak untuk bikin onar, tidak untuk mengganggu buat umum, tetapi untuk mengapresiasi hati nurani masyarakat Lombok Tengah terhadap apa yang kita semua saksikan terkait dengan Amasita. Dalam diskusi-diskusi setelah terjadi, mulai dari malam minggu, kemudian tadi malam terakhir, maka ini penting untuk kita bersama-sama menyampaikan pandangan kita terkait dengan status penanganan dengan status atau posisi penanganan Amasita. Saya kira orasi-orasi teman-teman tadi mengapresiasi penanganan. Pertama, bahwa pelaku sisa 4 orang itu sudah ditangkap. Ini harus kita apresiasi. Pada posisi ini Polres sudah bekerja dengan baik. Maka kita hormat atas itu, kawan-kawan. Pada posisi Amasita yang ditetapkan dengan tersangka sebagai tersangka, ini kami anggap terlalu tergesa-gesa. Kehadiran kita hari ini atas dasar itu
Tidak ada yang lain Pak Kapolres. Teman-teman aparat, teman-teman kepolisian jajaran Polres Lombok Tengah, tidak ada hal lain. Hanya ketakutan kami kalau Ama Sinta menjadi korban penegakan hukum, maka semangat kita untuk meronda, semangat kita untuk menjaga diri dari ancaman kejahatan, ancaman pelaku kejahatan menjadi menurun. Dan daerah kita ini sudah jadi gerbang internasional dengan adanya KEK, dengan adanya bandara dan lain sebagainya di Lombok Tengah. Maka kalau isu kriminal umum seperti ini terus merebak, maka sia-sialah apa yang dibangun oleh Bapak Presiden dan lain sebagainya. Maka mari kita tunjukkan bersama-sama, masyarakat dan aparat kepolisian di Lombok Tengah bisa bekerja sama untuk meminimalisir atau menghalau atau meniadakan, membasmi kejahatan kriminal di Kabupaten Lombok Tengah, supaya masyarakat Lombok Tengah tenang, nyaman, beraktivitas dalam keseharian, baik aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Percuma ada kek, ada markues dan lain sebagainya, kalau kita masih takut pelihara sapi, masih takut pelihara ayam, masih takut pelihara bebek. Maka hari ini kehadiran kami di sini Pak Kapolres untuk menyampaikan nurani soal keresahan kami akibat dari posisi tersangka dari Ama Sinta yang sepengetahuan kami sedang membela diri dari serangan pelaku kejahatan. Dalam masyarakat Sasak, kebiasaan terus terang saya kemana-mana juga bawa senjata. Jadi apalagi malam, yang tajam juga saya bawa. Saya menyampaikan supaya jangan-jangan nanti saya juga ditangkap karena bawa sajam. Pak Kapolres mohon maaf. Kalau senjata tumpul itu Pak Kapolres semua punya. Semua punya. Teman-teman yang berdiri juga harusnya duduk supaya tidak kelihatan berdiri senjata tumpulnya. Saya kira ini poin hari ini terkait yang kehendak kami sebenarnya adalah bagaimana semangat ngeronda, semangat melawan pelaku kriminal ini tidak terganggu oleh posisi penegakan yang dilakukan hari ini. Yang kita sama-sama tahu, Polres telah menetapkan TSK untuk Ama Sinta. Terima kasih. Silakan. Baik, kami persilakan pada Bapak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama karena ini memang kita masuk dalam bulan suci Ramadan bagi yang muslim, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yang kedua, saya berterima kasih pada rekan-rekan semua, khususnya anak muda Lombok Tengah yang mempunyai semangat, yang mempunyai dedikasi tentunya untuk membangun daerah Lombok Tengah. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh senior dari rekan-rekan oleh saudara lalu tadi, ya, saya sangat berterima kasih, saya sangat mengapresiasi. Tentunya apa yang sudah dilakukan, dilaksanakan oleh Polres Lombok Tengah, saya selaku Kapolres yang mempunyai tanggung jawab ya, terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anggota kami. Perlu saya garis bawahi, perlu saya jelaskan di sini, anggota kami bekerja, berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lombok Tengah. Ya, pesan saya juga, jangan gara-gara kejadian ini ya, atau bukan? Buka masker. Yang belum booster mungkin Polres juga menyiapkan booster supaya ilmu kita meningkat, ya, ilmu kita meningkat. Jadi saya sampaikan sekali, jangan sampai akibat kejadian ini ya masyarakat yang seperti yang disampaikan takut untuk meronda, takut, jangan sampai. Saya selaku Kapolres ya mendukung
kegiatan masyarakat yang tentunya positif. Harapannya ya, dengan situasi yang aman, situasi yang nyaman, ya kemana-mana tidak khawatir lagi, kemana-mana tidak perlu ada rasa seperti kejadian yang kali ini tidak terjadi lagi. Itu yang kita harapkan. Tentunya ini bisa tercipta dengan adanya kerjasama, ya, dengan adanya kerjasama dan sesuai tujuan daripada rekan-rekan kesini terkait Amak Sinta, ya tentunya kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan dan tidak usah khawatir, ya kami sekali lagi akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lombok Tengah. Terima kasih. Ya. Sekali lagi, saya bukan orang Lombok Tengah, itu saya akui. Tapi ingat, saya cinta Lombok Tengah. Terima kasih, itu saja. Ya, selanjutnya, ya silakan evaluasi kinerja kami. Yang jelas, ya kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ya, silakan ditunggu. Ingat statement saya, akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Lombok Tengah. Ya, terima kasih. Sesuatu yang terbaik menurut kita adalah Amak Sinta ini bebas. Itu yang terbaik ini. Jadi kalau kita boleh nafsir kawan-kawan, tidak bisa. Yang terbaik menurut hukum. Sebentar. Tadi malam kita sudah berbagi tugas. Ya? Sebentar Pak Anyang. Jadi saya memahami semangat teman-teman, ya? Tapi tadi malam sebentar jangan ada perdebatan di luar mic. Ya? Bahwa ada hal yang harus kita cermati. Makanya kita mikirnya agak ngeloding, ya? Jangan main emosi supaya etikat baik itu kita tidak bisa temukan. Petang, ya? Sebentar, kalau kita petang, dendeng, kita tidak melihat kebenaran, tidak bisa melihat mutiara. Jadi mohon maaf, saya menghormati semangat kawan-kawan, tapi mohon kita peka terhadap apa yang disampaikan. Ya? Ada kelemahan, polisi tidak seperti kita. Kalau kita bilang ABCD vulgar tidak apa-apa, tapi kalau di aparat itu ada hal, karena ini terkait dengan proses formal penegakan hukum. Ya, jadi kalau sudah ada etikat baik seperti tadi, beliau sudah sama-sama mau duduk begini panas-panas, kalau kita tidak panas, Pak Kapolres yang panas. Mohon maaf salah posisi. Dalam waktu kuliah dulu posisi menentukan prestasi Pak Kapolres. Jadi harus dipahami maksudnya itu, paham, Pak Manyang, Jadi ada yang tersurat dan tersirat. Melamun baca kitab kuning itu mulai dari mata, itu ibtidaiyah itu. Tapi kalau naik sedikit namanya sarah, ya, untuk lebih berpikir sedikit. Naik lagi kelasnya itu namanya ikna, itu tekan sedikit. Ya. Jadi supaya bisa dipahami. Ini oleh Pak hadis selaput dan terus nanti tak bah hadis jenang kepang ya sama lagi. Nah, jadi kita bertamu, tuan rumah sudah menyambut dengan baik, bahkan rela duduk di sini. Ini kita apresiasi. Hidup Kapolres Lombok Tengah. Terima kasih atas tuntutan, atas keresahan kami hari ini terjawab dengan, insya Allah terjawab dengan apa yang kita. Kasus pengadaan nanti juga. Baik, begini mungkin sedikit sebentar. Dia belum terjawab. Dia akan memberikan, Kapolres ini akan memberikan hak yang terbaik. Yang terbaik itu apakah dia dipenjarakan atau dibebaskan? Tuntutan teman-teman itu dibebaskan. Ini yang terbaik. Sekian, terima kasih. Betul, itu sekiranya karena ini adalah proses regulasi aturan, maka kita kasih deadline waktu supaya jangan sampai ini terjadi waktu pengunduran sampai 1 tahun nanti dilupakan lalu kasus ini. Maka kita kasih deadline waktu dan supaya Oke, beliau bilang 1 kali 24 Jawa Tengah. Hidup Pak Kapolres, hidup Pak Kapolres. Ya, kawan-kawan Mas Aksi, jangan tenang. Kita percaya sama Bapak Kapolres. 1 kali 24 jam. Kalau tidak 1 kali 24 jam, kita
Kami persilakan lempar kembali kepada Korlap 2 untuk menyampaikan penutupan. Ayo, kawan-kawan, kita akan pamitan. Terima kasih Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres atas atensinya menemui kami masa aksi. Insya Allah kalau sudah Bapak Kapolres berstatement akan memberikan yang terbaik buat masyarakat Lombok Tengah, kita akan tunggu hasilnya. Tidak ada lagi perdebatan kawan-kawan. Terima kasih. Baik, bagi kawan-kawan semua, terima kasih para pimpinan OKP, pimpinan LSM, NGO, dan pegiat sosial atas kehadirannya. Mari kita sama-sama balik dengan tertib. Kita tetap kawal aspirasi ini, kita tetap kawal bersama-sama demi keamanan masyarakat kita. Pak Kapolres, saya minta foto biar Bapak kenal dengan saya. Ini banyak-banyak yang punya kasus pengadang. Hidup banyak-banyak. Sampai hari ini belum tuntas. Siap. Mana Pak Kadus sama orang tuanya? Halo. Cek 1. 1 2 1 2. Biasanya kita selfie kalau sudah selesai. Ini dulu bebas selfie. Jangan selfie sekarang. Pulang. Alwah, awah, foto. Musuhan ini lemak mau selesai foto. Ini. Dilempar lah apa nih? Grup siap. Hai teman-teman. Bang, mati. Begini. Esok. Oke, dengan Amat Sinta sudah dibebaskan. Insya Allah besok Amat Sinta akan bebas. Amat Sinta bebas, bro. Amat Sinta bebas. Mana tidur tempat tidur. Siap. Ya. Repam balan ke video kamu. Sudah tetap. Kawan nek, ile-ile. Jangan YouTube kan. Darah. Dulu lah, belah. Tahu. Oke guys, dengan sound system ini Amat Sinta bebas. Dengan sound system ini dengan sound system Mahasudala ini Amat Sinta bebas, maka besok ditempah dengan Amat Sinta. Bila jauh. Itu bilangan lah sih. Kapan dulu? Baju motor. Baru sedia dulu. Lepas demi hasil itu Baru dulu bro. Muri padahal.
Keputusannya Amak Sinta telah dibebaskan, tapi besok dibebaskan, bukan hari ini. Wah, ini Aneh. oke. Terima kasih atas tontonannya. Telah menyaksikan Amak Sinta telah bebas.